Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jovani Pratama Putra. Saya akan membuat tugas kimia yang berjudul Bank Sentral serta Sistem Alat dan Pembayaran. Mari kita mulai. Serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut bisa menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang adanya perubahan UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the Lesteros. Bank Sentral Indonesia memiliki perjalanan sejarah tersendiri. Dalam proses perjalanannya, tercatat ada 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di Indonesia, yaitu Dijapsi Bank Dijep, Bank Nasional Indonesia BNI, Bank Indonesia BI. Kegiatannya memiliki peranan yang penting dalam menjaga tingkat kestabilitas mata uang pada era penjajahan kemerdekaan hingga saat ini. Bank sentral yang umumnya dimiliki oleh pemerintah memiliki beberapa tugas utama dalam mencapai dan memelihara stabilitas perekonomian. Di antaranya menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. 2. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki wewenang, yaitu kewenangan membuat kebijakan moneter, kewenangan mengatur sistem pembayaran, serta kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral digolongkan sebagai lembaga negara yang dipenden, bebas dari campuran yang tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali buat hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral Indonesia, berperan mencapai dan memelihara kestabilitas nilai rupiah. Sebagaimana diamanatkan peran ini juga menjadi tujuan BI menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia yaitu 1. Sebagai satu-satunya badan yang berwenang penuh dalam membuat kebijakan moneter guna meraih serta melihara kestabilitas nilai rupiah dan menjaga inflasi. 2. Sebagai pemegang kebijakan moneter dalam makroprudensial yang meliputi inflasial yang terjaga, suku bunga dan stabilitas rupiah, pengelola cadangan devisa serta sistem pembayaran nasional. 3. Sebagai penjaga stabilitas, upaya Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas rupiah sejatinya membuat Bank Indonesia berperan sebagai pengelola krisis keuangan. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran dapat definisikan sebagai sistem yang mencakup perangkat aturan lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Menurut Mutakin, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan ketentuan yang mencakup hukum, standar, prosedur, dan mekanisme teknik operasional. Pembayaran untuk pertukaran suatu nilai antara dua pihak menggunakan instrumen pembayaran yang disepakati. Prinsip dan komponen sistem pembayaran. Prinsip sistem pembayaran. 1. Aman. 2. Efisiensi. 3. Kesetaraan akses. 4. Perlindungan konsumen. B. Komponen sistem pembayaran. 1. Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan dan kebijakan yang mengikuti seluruh komponen sistem pembayaran. 2. Menyelenggarakan adalah lembaga yang memastikan penjelasan. Lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi pada penggunanya. 3. Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam menggunakan transaksi. 4. Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. 5.
Instruktur adalah saran fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. 2. Memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. 3. Membantu menemukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. 4. Mengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. 5. Elemen penting dalam instruktur keuangan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. 6. Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. 7. Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. 8. Mendorong mobilitas aliran dana serta lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Alat pembayaran. Alat pembayaran dibedakan menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan non-tunai. 1. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kertal yang terdiri dari uang kertas dan logam. Agar uang dapat diperlakukan sebagai alat tukar dalam perekonomian, maka uang harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. 1. Stable and probability. 2. Divisibility. 3. Uniformity. 4. Security. 5. Achievability. 6. Durability. 7. Stability. 8. Adanya jaminan dari pemerintah terhadap nilai kebahasan uang tersebut. Fungsi uang serta sistem dan alat pembayaran yang digunakan pada zaman dahulu. 1. Uang memiliki fungsi utama sebagai alat tukar dan satuan hitung dalam pembayaran, serta sebagai alat penyimpanan nilai. 2. Sistem dan alat pembayaran yang digunakan zaman dahulu. 1. Barter. 2. Uang barang. 3. Logam. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Uang kartal. 2. Uang giral atau simpanan pada bank. 3. Berdasarkan bahan material. 1. Uang logam. 2. Uang kertas. Berdasarkan wilayah berlakunya. 1. Uang domestik. 2. Uang regional. 3. Uang internasional. Berdasarkan nilai-nilainya. 1. Uang bernilai penuh full body money. 2. Uang yang tidak bernilai penuh representative full body money atau uang yang bertanda token money. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. 1. Uang kertas. 2. Uang giral atau simpanan pada bank. Berdasarkan bahan material. Alat 2. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah seluruh alat pembayaran selain tunai, uang kertas. Alat pembayaran non-tunai dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut. 1. Berbasis kartu dan elektronik, yaitu 1. E-money. 2. Kartu debit. 3. Kartu kredit. Berbasis warkat, yaitu 1. Unitas transfer. 2. Nita pemindah bukan. 3. Cek. 4. Biaya giro. 5. Nota debit. 6. Nota kredit.